Pada tahun 2018 ditemukan bahwa Sahara, gurun terbesar di dunia setelah Antartika dan Arktik, telah meningkat ukurannya sebesar 10% selama abad terakhir. Perluasan ini disebabkan oleh kombinasi perubahan iklim buatan manusia dan siklus iklim alami, dengan sebagian besar perubahan terjadi di sepanjang tepi utara dan selatan gurun. Penggurunan adalah masalah utama di seluruh dunia, tidak terkecuali di wilayah Sahel yang membentang dari sabuk selatan Sahara ke sabana Sudan, di mana beberapa komunitas termiskin di dunia bermukim. Meskipun Global North menjadi kontributor paling signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan pemanasan global, orang-orang seperti mereka yang tinggal di Sahel yang membayar harganya. Komunitas Sahel berada di garis depan krisis iklim, menghadapi kekeringan yang terus-menerus, kelaparan, dan sumber daya alam yang menipis secara terus-menerus. Akibatnya, jutaan orang di seluruh wilayah dari Senegal hingga Djibouti dibiarkan menangani dampak parah dari darurat iklim tanpa banyak bantuan. Disinilah Tembok Hijau Besar masuk, sebuah proyek yang dapat menyelamatkan seluruh wilayah dari kehancuran ekologis. Inisiatif yang sepenuhnya dipimpin oleh Afrika, Tembok Hijau Besar adalah proyek ambisius yang ingin menumbuhkan keajaiban alam sepanjang 8.000 km di seluruh Afrika. Sejak tahun 2007, jutaan pohon telah ditanam di sepanjang tepi selatan gurun Sahara dengan jutaan lagi yang tersisa. Awalnya dimaksudkan hanya sebagai barisan pohon membentang dari timur ke barat untuk membantu mengatasi ekspansi Sahara di selatan. Namun, proyek yang didanai oleh Uni Afrika dengan cepat berkembang menjadi permadani intervensi lingkungan yang berbeda, menggunakan berbagai alat ekologi untuk membangun sabuk hijau di seluruh benua. Meskipun pohon masih menjadi fokus utama, metode lain sedang digunakan untuk membantu memulihkan lahan berdasarkan kebutuhan biogeografis spesifik dari masing-masing area. Proyek ini telah menerima pujian dari seluruh dunia, termasuk Presiden Irlandia Michael Higgins yang mengatakan Tembok Hijau Besar mewakili jenis kerjasama internasional terbaik yang akan dibutuhkan di abad ini. Pada saat tembok itu selesai, itu akan menjadi struktur hidup terbesar di bumi, 3 kali lipat ukuran Great Barrier Reef. Lahan terdegradasi sedang dipulihkan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berarti peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat sekitar. Nigeria, Senegal, Burkina Faso, dan Ethiopia sejauh ini telah melihat keuntungan paling signifikan di seluruh wilayah Sahel. Lebih dari 17 juta pohon telah ditanam di Burkina Faso, setara dengan luas sekitar 31.000 hektar. Nigeria telah melihat lebih dari 12 juta hektar lahan terdegradasi dipulihkan, sementara Senegal dan Ethiopia memiliki tingkat keberhasilan yang sama. Dengan memerangi penggurunan di daerah tersebut, maka daerah ini mulai melihat peningkatan curah hujan serta ruang pertanian yang lebih tangguh dan subur. Namun dampak ekologis bukan satu-satunya fokus proyek ini, karena skema ini juga berupaya memberdayakan dan mengembangkan masyarakat sekitar. Prakarsa ini telah menghidupkan kembali bentang alam terdegradasi Afrika dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyediakan ketahanan pangan, pekerjaan, dan alasan untuk tetap tinggal bagi jutaan orang yang tinggal di sepanjang jalannya. Tembok Hijau Besar sekarang sedang dilaksanakan di lebih dari 20 negara di seluruh Afrika. Inisiatif ini menyatukan negara-negara Afrika dan mitra internasional di bawah kepemimpinan Komisi Uni Afrika dan Badan Tembok Hijau Besar Pan-Afrika. Pada tahun 2030, ambisi inisiatif ini adalah untuk memulihkan 100 juta hektar lahan yang saat ini terdegradasi, menyerap 250 juta ton karbon, dan menciptakan 10 juta pekerjaan di lahan hijau. Ini akan mendukung komunitas yang tinggal di sepanjang tembok ini, menumbuhkan tanaman yang subur, salah satu aset alam paling berharga bagi umat manusia, menumbuhkan peluang ekonomi untuk populasi termuda di dunia, menumbuhkan ketahanan pangan untuk jutaan orang yang kelaparan setiap hari, menumbuhkan ketahanan iklim di wilayah di mana suhu naik lebih cepat daripada di tempat lain di bumi, menumbuhkan keajaiban dunia baru yang membentang sejauh 8.000 km melintasi Afrika.
parce qu'ils sentiront que c'est des actions qui sont les leurs. Ils sont acteurs et non observateurs. On fait la formation des techniciens villageois. Ils sont aujourd'hui autour de 100 qui sont formés sur les techniques de collecte de semences, les techniques de production des plants, les techniques de maintien de ces plantations dans les zones restaurées. Carottes, soble, batañse, jaxote, kaani, ñu ngi ciy ji pamplemousse, ñu ngi ciy ji mango, ñu ngi ciy ji gola mooy 2 mag yi